Nggak tahu ini masuk atau tidak, atau pas jawabnya atau tidak. Ini cuma kalau kita sharing aja dulu ya. Semalam saya ikut 13 kesalahan orang tua terhadap anaknya. Ternyata banyak kesalahan mungkin secara saya pribadi itu benar ya. Maksudnya saya melakukan hal itu kepada anak-anak saya, termasuk misalnya tonasi suara, atau misalnya sering memerintah itu akan jadi dari masa kecil itu. Kalau sudah 13 kesalahan itu kita melakukan ke kami sebagai orang tua, itu akan berdampak, yaitu anak-anak, atau ketika anak-anak menjadi di masa remaja, mereka akan cepat cemas, depresi, dan tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal ini? Kita sebagai kita sebagai orang tua ya harus cek dulu. Kita harus anak itu perlu apa, anak itu butuh seperti apa gitu. Kita harus mendengarkan mereka, karena saya juga masih ibu baru juga ya. Walaupun udah 4 tahun punya anak, tapi selalu pengen belajar gimana sih supaya hubungan saya sama anak-anak baik. Karena hubungan orang tua dengan anak yang baik, mungkin insya Allah anak-anak itu ketika mereka punya kecemasan, ketika mereka ada perasaan galau, mereka akan kembali ke kita, mereka akan curhat ke kita, seperti itu. Kalau tidak, mereka pasti akan keluar, dan ketika sudah punya pergaulan yang tidak benar, maka kita udah tahu ya akibatnya seperti apa. Jadi menurut saya ini pertanyaan adalah lebih kepada orang tua seperti apa. Nah, namun kalau misalnya nih buat anak-anak remaja ya, sahabat-sahabatku, ini masya Allah di zaman sekarang memang zaman banyak fitnah, banyak kalau menurut saya sih mudah untuk berbuat dosa, tapi dibanding itu kita melihat positifnya, banyak juga hal-hal yang baik yang kita bisa lakukan, banyak hal-hal atau komunitas-komunitas yang baik yang kita bisa berkumpul dengan mereka. Ingat ketika di masa sahabat radhiyallahu alaihim, di masa para tabi'in dan tabi'in, pemuda-pemuda inilah yang menjadi mereka yang membangkitkan Islam kembali, yang mereka yang selain mereka membangkitkan Islam, mereka menjadi cahaya buat umat Islam ini. Dari mereka adalah ilmu, mereka menjadi penyinar kehidupan masa Islam, atau menjadi puncak kejayaan Islam, karena mereka adalah pemuda-pemuda, bukan udah tua-tua atau udah dewasa, tapi mereka adalah pemuda-pemuda. Jadi manfaatkan waktu masa mudamu dalam hal-hal yang baik. Manfaatkan mungkin seperti Kak Nabila aja masih merasa waduh banyak sekali ketika di masa muda atau di masa teenager, atau misalnya di masa puber, ataupun di masa meranjak ke dewasa, itu banyak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak manfaat. Mungkin banyak nonton gitu kan, atau mungkin banyak selain nonton main game gitu kan. Banyak misalnya sekarang apalagi di masa pandemi, banyak yang main game sampai mereka ya tidak bisa lepas, seperti itu. Nah, ini menjadi pertimbangan nanti ke masa depan kita pengen mau jadi apa. Nah, kalau kita menghabiskan waktu kita di masa muda dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, nanti depan kita harus berpikir lebih jauh ke seperti itu. Nah, untuk mungkin sedikit tips untuk anak-anak remaja atau pemuda-pemuda, bisa bikin list hari ini aku mau ngapain gitu. To-do list akan buat apa hari ini, dan ketika misalnya nih sholat ya, misalnya sholat kan nomor 1, sholat, terus misalnya rapiin kasur, terus bantuin mama misalnya buang sampah ke pasar atau lain sebagainya. Ini menjadi karena di masa remaja ini ketika kita merasa aku nggak punya pengaruh, aku tidak punya efek, aku bukan karyawan, aku tidak bisa apa-apa, aku bukan lagi anak kecil untuk bermain seperti anak-anak.
Dan jadi merasa diri ini tidak penting, jadi dari situlah muncul galau, cemas, aku tidak dihargai, aku terlalu sensitif seperti itu. Memang masanya seperti itu. Nah, tapi ketika kita melihat, wah, alhamdulillah aku sholat checklist, oh, alhamdulillah bangga melakukan sesuatu gitu. Jadi ketika kita melihat, oh, alhamdulillah hari ini aku ngerapiin kasur misalnya, alhamdulillah hari ini aku bikin sarapan sendiri, alhamdulillah hari ini bantuin orang tua, seperti itu, insya Allah hal-hal yang positif seperti ini makin ditingkatkan ya. Mungkin sedikit itulah dari pengalaman Kak Nabila sendiri. Rabani, gak pakai lama, Rabani, super praktis multifungsi.